Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin saya hormati, mari kita ngaji, kita lanjutkan kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya, ala hadziniyah wa ala kulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad suli wa furu'i jami sadatina wa abaina wa ummahatina dan seluruh muassis Institut Teknologi, seluruh guru kita. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum miskinun bil jannah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaji kita minggu lalu, sebelumnya kita sudah membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita memerintah orang, dan terutama memerintah diri kita sendiri untuk tetap amar, tetap ma'ruf. Ma'ruf itu baik, dan nahi kita menahikan melarang ya. Melarang, mencegah perbuatan mungkar sesuai dengan kapasitas kita. Kalau bisa dengan power kita, mari kita gunakan power kita. Kalau tidak bisa, dengan lisan kita. Tidak bisa lagi, maka dengan hati. Hati berarti kecenderungan supaya kita tidak katut kepada itu. Memang kalau bisa dengan power, ya harus dengan power. Ini repot ini. Yang punya power malah menggunakan hati. Akhirnya enggak berjalan ini hukum ini, karena yang punya power justru malah cuma lisan Pak ngomong. Harusnya kan begini, negara harus begini. Ini kampungnya harus begini. Sama ini loh sing mimpin. Kok mana harusnya itu kan wong sing tidak punya power ya. Lisan juga demikian. Yang punya kemampuan lisan, ayo digunakan. Malah dibatin aja. Akhirnya banyak orang yang akhirnya merusak dunia ini, rusak gara-gara orang-orang yang punya kemampuan lisan hanya batin aja. Ini sama tak takut nih coba. Kira-kira teman percaya nggak dengan Dajjal itu? Nanti kalau turun mereka bisa menguasai dunia ini. Saya tadinya nggak percaya. Mosok si Dajjal itu turun terus kemudian merusak dunia ini dengan kata-katanya yang manis sehingga banyak orang terkecoh. Mosok sih, dia itu bukan Muslim, tapi kok bisa mempengaruhi umat Islam sak dunia? Mosok sih saya itu. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini ya, dulu mungkin nggak, tahun terakhir, beberapa tahun terakhir ini dengan maraknya sosial media, dengan maraknya orang dengan mudahnya menggunakan speaker mic di masjid itu jadi percaya saya. Kenapa kok begitu? Lah, orang yang tidak punya ilmu sama sekali tiba-tiba bisa megang mic masjid, bisa pidato tentang agama dan dipercaya oleh umat Islam. Dan akhirnya malah yang tidak muslim pun bisa megang kemudian bicara tentang dalil dan dipercaya oleh umat Islam. Yang percaya banyak lagi. Ya Allah, berarti Dajjal itu seandainya turun nanti itu nggak usah nunggu kiamat ya. Hari ini aja kalau Dajjal turun itu kayaknya dipercaya itu. Nggak perlu pakai serban Dajjalnya itu. Cukup dia bicara 1-2 kalimat yang dalam bahasa Arab dikit-dikit, malah nggak pakai bahasa Arab pun nggak apa-apa. Jadi orang masuk Islam pun barusan ini ada beberapa orang masuk Islam tapi untuk mengacau juga ada. Dan dipercaya oleh banyak orang, terutama anak muda. Lesing ngajinya puluhan tahun, bahkan itu sudah menguasai Al-Quran, sudah menguasai ilmu tafsirnya, menguasai ilmu tajwid, ilmu balaghahnya, hadis, mustalah, malah nggak dipercaya. Justru orang yang nggak punya ilmu dipercaya. Nah, karena apa? Karena yang pinter-pinter tadi ini nggak pinter melakukan orasi. Jadi lisannya nggak terlalu fasih. Istilahnya kalau Nabi Musa itu kepingin waktu mau menghadap mau pergi untuk menemui Fir'aun itu, beliau minta ditemani oleh yang fasih. Yang fasih itu Nabi Harun. Karena itu kayaknya yang tidak fasih ini harus ditemani oleh teman-teman media ini supaya yang tidak fasih ini ilmunya tinggi, bisa mencerahkan masyarakat, harus ditemani dengan teman-teman yang pintar-pintar public speaking, harus pintar menguasai media massa, media sosial, menguasai penggunaan alat yang modern-modern ini untuk bisa memberikan amplify terhadap pendapat beliau. Kalau tidak, maka yang menguasai ini ya Dajjal beneran. Dan saya kira Dajjal itu dulu ada berupa mitos ya. Tapi kalau sekarang Dajjal itu sudah bukan mitos lagi, sudah realita. Bahkan beberapa yang ditangkap polisi itu ya ternyata emang nggak punya ilmu agama sama sekali, tapi isinya provokasi, ngajak orang berantem, ngajak orang menghina satu sama lain. Karena itu saya contohkan di sini adalah salah satu yang dibahas oleh Syed Abdullah Al-Haddad adalah tentang penghinaan, tentang omongan-omongan yang nggak enak, tentang omongan-omongan yang kira-kira menyudutkan orang lain. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka
Wat tajassus. Hati-hati. Kamu nggak usah sampai spionase, meneliti, mata-matai seorang. Wa talabul wuqufi ala auratil muslimin, yaitu dengan mengorek-korek kesalahan-kesalahan seseorang. Wa ma'asiyatihim al-masturah, dan maksiat-maksiat seseorang yang sudah tertutup. Ya, berarti orang itu pasti punya sisi baik dan sisi buruk kan. Ya, mungkin nggak usah jauh-jauh lah. Diri kita sendiri aja mesti punya sisi baik dan punya sisi buruk. Kalau dilala diungkapkan sisi baiknya, kita pasti gembira. Diungkapkan sisi buruknya, kita pasti sedih. Kok orang lain? Kita sendiri aja kalau mengingat sisi baik kita, itu gembira. Jadi mangan itu enak, berpendapat itu lancar, mood itu tinggi. Tapi kalau kita ingat sisi buruk kita, dilala kok moodnya itu terus jatuh. Terus gak doyan mangan. Kita pernah malu misalnya, tahu nanti wisin pol. Kalau udah begitu itu terus kita ingat, jadi mau semangat, gak jadi makan. Mau berbuat baik, batal berbuat baik. Karena ingat sisi baik dan sisi buruk. Bahkan kalau kita bertengkar, ini ada orang misalnya ya, mau cerai misalnya, 2 orang ini, suami istri mau cerai. Tiba-tiba suaminya tuh ingat, ya opo ben zaman nom-noman Joko Loro berdua, aku perjuangan ya gelem berjuang mbek aku ngancani aku. Baik sekali dia itu. Ingat baiknya aja kepada si istrinya itu. Enggak jadi cerai itu, langsung baik lagi. Demikian pula kenangan-kenangan yang buruk. Wong wis apik wong loro ya kerja sama tiba eling. Niku aku eling nek dhek memfitnah aku biyen kowe opo. Batal itu. Maka ingatan terhadap kenangan, memori yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbahaya. Kalau ingat yang baik boleh, bahkan dianjurkan. Ingat yang buruk jangan. Nanti itu bisa merusak suasana, merusak kondisi, bahkan merusak hati. Itu mari kita cek memori-memori kita, sing kira-kira marakno memori yang negatif itu segera dicegah. Astagfirullahaladzim, aku iling. Cok. Lali. Ayo lali meneh. Jadi kalau yang buruk-buruk itu segera dilupakan lagi. Dan saya contohnya sholat. Aku sholat iki sah apa enggak? Aku sholat diterima oleh Allah Ta'ala apa enggak? Itu pun termasuk memori yang buruk itu. Aku biasanya nek ibadah gak tahu mandi. Ndonga apa gak mandi aku. Itu sisi buruk. Buang. Eling mandi nih. Aku pernah pas lara weteng, ya Allah mudah-mudahan sembuh. Langsung waras aku. Itu diingat-ingat. Berarti kenangan-kenangan yang indah. Jadi apapun kenangan yang indah, kita ingat-ingat sebanyak mungkin. Bahkan pernah berhasil meraih prestasi, kita ingat lagi. Pernah menolong orang banyak, kita ingat lagi. Golongan itu, mari kita ingat sebanyak-banyaknya. Maka memori yang positif ini kalau kita ingat, kita akan menuju kepada yang positif. Lebih semangat. Dan lebih penting lagi, syukur kepada Allah. Ini yang mahal ini. Soalnya makin hari orang itu kayaknya, harusnya setting ya, makin senang pada Allah. Tapi banyak yang makin nggak suka sama Allah. Kenapa? Karena makin banyak nggak enaknya yang dirasakan itu. Padahal sesungguhnya enaknya banyak. Nah, kalau orang sudah merasa enaknya banyak, disenang-senangkan oleh Allah, maka makin senang kepada Allah. Nah, kalau makin senang, makin kepingin ketemu. Kalau makin kepingin ketemu, saat dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, yarjuna liqau Allah. Berharap bisa berjumpa dengan Allah. Bukan malah lari. Nah, ini mari kita beresi kenangan-kenangan ini, supaya jangan sampai kenangan yang buruk. Kalau kenangan yang buruk keluar, akhirnya punya negatif thinking kepada Allah. Ya Allah, aku kok di sini uang, aku kok difitnah uang, aku kok dibujuki uang, omongan-omongan yang arah negatif itu kalau diingat kenangannya itu akhirnya mengubah persepsi kita kepada Allah SWT yang berakhir dengan ketidaksukaan. Kalau nek benci wah gawat itu. Allah Ta'ala sangat menyayangi hambanya. Tapi kalau sampai kita kenangan yang buruk itu ingat, akhirnya tidak lagi merasa disayangi. Padahal sangat disayangi. Nikmat luang akeh. Dia masuk tahu ngerti jenenge apa peredaran darah ini dalam pembuluh darah ini. Ya apa ngatur, Pak? Pernah kita mikir sampai sedetail itu. Ya apa anak-anak ini tempat yang jauh dilindungi oleh Allah Ta'ala, anakku ini. Oh, gak tahu mikir ngono itu. Ya apa aku menisuk-isuk mangan. Nggak tahu mikir kayak gitu. Coba dulur kita Afghanistan misalnya sekarang ini kesulitan mereka segera check out dari negaranya. Ini ada mahasiswa kita dari Afghanistan lagi sedih beliau. Pasti yang kita doakan kan orang tuanya di sana juga nggak bisa kerja. Ngambil duit di bank, banknya tutup. Harus pergi ke luar negeri ini ada mahasiswa teman kita di Afghanistan. Kita doakan teman-teman di Afghanistan segera kembali kehidupan yang normal ya. Hadirin saya hormati, berarti pengelolaan terhadap memori-memori ini sangat penting. Nah, ini hati-hati di dalam kitab ini. Hati-hati kalau Anda mengungkap memori-memori itu, apalagi yang sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Kita sendiri pernah melakukan kejahatan. Nah, iso ojo ono sing dibuka. Apalagi untuk orang lain.
yang untuk diri kita sendiri, pulang kita. Ngomong dengan anak misalnya, aku biar nak tahu nyolong, waduh, itu jangan diomongkan ke anak itu, kode mulangi. Dan yang gawat itu lebih gawat lagi, kalau sampai ada yang tahu sisi negatif itu. Mungkin enang misalnya di akhirat kelak ya, dilala kok ampuni Allah SWT sehingga kesalahan itu dihapus oleh Tuhan. Ada orang datang, utuk. Ya Allah, dia kan pernah punya kesalahan begini. Kok sekarang nggak ada? Itu ada orang yang usil protes seperti itu di akhirat kelak ini. Dilala kok ya tepak dia bahwa kita diampuni dalam hal dosa itu, tapi dia pernah dengar kita pernah bangga terhadap dosa itu. Loh, iki sing gawat iki. Karena itu kalau kita pernah dosa, itu dihapus memorinya sama sekali, terus dilala kita ingat lagi, dibuang lagi, sehingga nggak pernah disampaikan kepada siapapun. Termasuk kepada orang lain, apalagi orang lain nggak suka dengan kita diomongin, wah, itu jadi amunisi itu, suatu saat kelak. Ya, Nun Sewu ya, sekarang kalau ada orang udah kira-kira agak bagus gitu, memang ada orang yang berusaha untuk mencari celah-celah negatifnya. Apalagi karena sekarang ada rekam jejak, tahu rekam jejak ya. Jadi kalau di googling keluar namanya, wah, ngeri itu. Saya kadang-kadang memantau kadang di media sosial itu ada orang kelihatannya baik, sok baik, itu buka oleh netizen. Netizen itu buka tahun berapa ya, 2009 atau 2010, bahkan tahun 1990 berapa itu dibuka. Itu ketemu itu. Nah itu bisa mengurai-urai. Contohnya itu. Jadi kalau punya riwayat maksiat, tutup rapat-rapat. Jangan sampai dibuka supaya tidak ada orang tahu, bahkan diri kita juga lupa. Kalau sampai ada orang tahu, khawatir nanti kejadian itu terulang ketika di akhirat kelak disebutkan kesalahan itu. Baik, di sini wa talabul wuquf ala auratil muslimin. Ada orang yang sukanya itu mengkorek-korek auratnya, kesalahannya orang Islam, orang Muslim. Ya, termasuk ya bojone dhewe ya. Aja diiling-iling. Kok nggak tahu ini? Sama tahu ini, biar tahu ini. Oh, jangan sekali-kali. Pernah ingat negatifnya segera dihapus. Anaknya juga begitu, familinya, orang tuanya, mertuanya. Aku biar waktu akad nikah, masuk mertua aku ngene. Akad nikah loh, berang puluh tahun yang lalu kok seiling sama diku. Cek awetin iling-iling. Dihapus, segera dihapus. Masuk gue gedang sing mentah, gue nang omahku. Lu ngomong tasnya gedang diomong sampai berpuluh-puluh tahun. Ini auratul muslimin, termasuk muslimin adalah family kita, relasi kita, itu monggo dihapus. Kalau kita bisa menghapus itu, akhirnya ingat baiknya saja. Coba diganti. Aku iling apik bojo, iling apik anak, iling apik mantu, iling apik maratuwa, iling apik tangga. Begitu terus, begitu iling apik uang, maka akan selalu senyum. Selalu senyum kepada siapapun, selalu senyum, nggak pernah merenggut. Seperti Rasulullah. Kanjeng Nabi begitu. Kepada siapapun senyum. Kenapa? Yang diiling-iling itu, yang diingat-ingat adalah baiknya. Nah, kalau yang contohnya jelek, wa iyaka, jangan sampai ini. Bukan lagi ngiling-ngiling, mengkorek-korek, di-searching, di googling, sampai takut-takut ke tonggo. Baik, kita lanjutkan. Qala alaihi salam, Rasulullah tahu, man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratahu hatta yafdahahu walau fi jawfi baitih. Sapa wonge, siapa yang sukanya itu menelusuri, menspionase, memata-matai, mencari-cari auratnya saudaranya sendiri, sama muslim, akhi muslim itu ya saudara. Maksudnya saudara itu sesama muslimnya, ya sama manusia. Enggak mesti itu dulur kakak adik, enggak. Tadi saya sampaikan walaupun anaknya itu juga termasuk gitu. Ya cok sampai golek-golek kesalahannya. Nun sewu ini, kadang sebagai dosen itu suka golek kesalahan-kesalahan mahasiswa. Nun sewu. Saya itu kadang-kadang kalau nguji tugas akhir itu nguji disertasi itu, ya namanya saya ahlinya ya dalam bidang itu kan ahli saya diuji, bidang lain ya mbu, tapi kalau bidang saya kan mesti ahlinya ya saya. Itu sakjane ngerti aku 100 kekurangan dia. Tapi untuk apa kita mau mengungkap itu? Justru pada saat ujian itu kita akan mendorong supaya dia lebih sempurna. Oh, nak kurangi, mana ada manusia nggak punya kekurangan? Pasti ada kekurangannya setiap orang itu. Nah, kita jadikan sempurna. Gimana sempurnanya? Maka ketika kita mendorong itu, menjadikannya makin sempurna. Bukan untuk mempermalukan di forum sidang. Disertasi iki opo wong iki kok sampai nangis no mahasiswa sampai malu, sampai sedih, sampai nangis. Iki karepe opo Pak dosen iki, Ibu dosen iki. Ya, itu akan jadi kenangan buruk. Tahu dari mana? Saya pernah ketemu salah satu alumni di luar kota.
dilala dia cerita ingat zaman waktu dia kuliah itu dicatat gitu itu. Yang tahu mempermalukan dia itu dicatat, dieling-eling. Apalagi kalau dia pejabat tinggi. Mari ngono dosennya suatu saat ngomap ngajukan proposal, wah greget no. Iki lak wong sing biyen kelok ora aku iku. Astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah dosen ya, insya Allah walaupun tahu bahwa itu ada kekurangan, yang kita tuju adalah bukan mempermalukannya, tapi menambal kekurangan itu, menyempurnakannya. Ya demikian pula mahasiswa sama aja, murid juga begitu. Tahu kekurangannya guru, ojo ditembak ngarepe wong akeh. Pak itu salah, yang betul begini. Wah, iki nggak rubuh, tidak adab ini. Nggak boleh. Tetap kalau kau mengetahui kekurangan seseorang, kalau mengingatkan menurut Syekh Abdullah Ladat adalah dua, yaitu ya, kondisinya harus sepi, ya dengan bahasa yang santun. Dua itu syaratnya, harus sepi dan bahasanya santun. Sepi itu nggak ada wong sama sekali. Kalau masih ada orang, bukan mengingatkan tapi mempermalukan itu namanya. Kalau kepada guru, kepada dosen anak salah, jangan ada wong kayak dealing no. Pemimpin kita misalnya, jangan apa banyak. Loh, tapi kan nggak bisa saya ketemu dengan seorang menteri, dengan presiden, jari sopo. Sekarang ini loh, sosmed itu tinggal mention aja, apa dengan DM itu, direct message. Direct message bisa. Saya nggak tahu nomor WA-nya, WA yang pribadi kalau bisa, jangan grup pribadi. Nggak tahu nomor WA-nya loh, Facebook sekarang sudah lancar, kita bisa direct message, inbox, masukkan inbox. Itu pribadi. Bahasanya santun, untuk pasar kasar. Saya yang masih ingat dulu itu waktu zaman Lapindo itu Pak Rektor ITS-nya dilokno mbek arek-arek ini. Ngilokno ku kasar. Ya Allah. Padahal maksudnya secara apa ya? Secara ilmiah itu begini terang. Wah, dimaki-maki. Akhirnya kena skors itu. Ya maaf ini contoh, jangan sampai terulang lagi. Nek wong tua itu apalagi pernah tua. Pemimpin kan pernah tua ya. Ya wong tua, ya pernah tua. Itu harusnya lebih santun lagi bahasa yang digunakan. Wong tidak tua, tidak pernah tua aja kita harus santun, apalagi pada yang pernah tua. Baik, saya lanjutkan. Man tataba'a aurat akhi muslimin, maka muslim. Ya sebenarnya enggak muslim aja ya. Non muslim pun semua orang itu sebisa mungkin jangan etre auratnya. Tataba'a Allahu auratahu. Nek panjang salah, terus mereka diselesaikan dengan cara seksama, dengan betulan. Bukan niat mempermalukan. Ya ada yang memang harus diungkap, korupsi. Dana bansos dikorupsi. So Pak Bupati itu loh. Kok bisa? Iya, untuk wulan dikit orang wulan tok, sak wulane dikit disai dikemiteni. Gak betul duit. Banyak kayak gitu itu. Ya harus diungkap. Engko duit negara. Bukan aurat seseorang secara pribadi, aurat publik itu. Merugikan banyak orang. Apalagi kalau sampai dia membahayakan nasibnya banyak orang. Ya harus diungkap. Diungkap sampai semua orang tahu supaya bisa diselesaikan secara hukum. Ya semua orang maksudnya yang berhubungan dengan itu. Contohnya penegak hukum, contohnya stakeholder-nya, itu mereka harus tahu. Dan saya di salah satu kota ketemu, loh, kok nggak sabuk salur nopo? Kok disimpan ya, Bo? Nah, mulai dia berkelit. Lama-lama ketahuan. Nggak perlu, duitnya disimpan. Ini duit melarat. Duit wong melarat. Kau ngerti dong ada wong melarat? Orang yang melarat itu kalau dong itu mandi. Ngerti mandi? Mujarab. Lu serius? Mungkin ada yang bantah. Pak, nek wong melarat pancen mandi dongane. Kenapa dia enggak ndongakno awake dhewe ben gak suwi-suwi dadi wong melarat? Enggak. Nek wong melarat itu biasanya mandi dongane nek nggo wong liya, bukan nggo awake. Nek nggo awake biasa dia. Ya tapi maksudnya gini, untuk salah paham ya kan. Mandi kanggo wong liya tapi biasa untuk awake dhewe. Karena apa? Yang mandekno donga itu yang mengujarapkan adalah Allah Ta'ala, bukan dia sendiri. Kalau dia sendiri yang memandikan, mengujarapkan, itu malaikat tauhid lagi, syirik. Ada orang yang berkuasa di luar Allah Ta'ala syirik. Karena yang memujarapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata omongi, ngerti sama ini. Umlarnya itu mandi, mujarab. Sama kayak dongane gak mlebu swarga sak lawas-lawas ya, men. Dan yang kedua doane wong kena dolim atau didolimi. Orang yang didolimi dongane mandi pol. Dongane wong sing dolim itu adalah mandi. Karena itu kalau sampai didolimi, ngerti yo bahwa sampean itu diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk minta sesuatu. Nang iklan tuh, aku beri 3 permintaan. Nah, itu loh, mirip-mirip gitu.
Nek sampean didolimi wong, mbok dirasani wong, difitnah wong, dilokno wong, dipermalukan wong, itu berarti sampean sedang didolimi. Lah kok didolimi itu berarti diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, sedang diberi kesempatan untuk memohon sesuatu. Sampean kepingin apa? Sing durung keturutan. Wis mbok lakoni gawe ibadah apa? Belum keturutan juga. Nah ini ada sebuah kesempatan yang enggak sembarangan. Apa namanya itu? Doaul madlum mustajabun. Doa yang didolimi itu mustajab. Itu ada tulisannya itu. Walau kana fasikon, walaupun orangnya itu orang nakal. Aku wong nakal, gak ibadah kuwi. Wong ahli maksiat. Gak apa-apa, walaupun sampean orang ahli maksiat, sampean didolimi, iku mujarab doane. Serius. Sampean walaupun duduk wong alim, pokoknya ke orang lain tuh. Orangnya itu nakal, didolimi, dipermalukan depan umum. Oh, mati dong wong iku. Kena sampean bahaya iku. Golek tambahane angel. Karena itu jangan gampang untuk mendolimi orang lain. Sebisa mungkin ojo sampai dolim nang wong liya. Sebisa mungkin jangan sampai berbuat dolim kepada orang. Baik. Aurat ya. Tataba Allahu auratahu. Sampai akan diwalik. Sapa wonge barang siapa yang mengumum-umumkan, meneliti, memata-matai kesalahan orang, maka sampai pun akan diteliti kesalahannya, dikuliti kesalahannya, hatta yabduhahu, hingga jelas terang benderang, semua orang tahu. Walau fi jawfi baitih, sekalipun wis delik nang june pojoke kamar, pojoke omah. Delik nang pawon bahasa kita. Dah sembunyi di belakang rumah itu masih ketahuan. Artinya apa? Ada hukuman dari Allah bahwa orang yang suka menjelek-jelekkan, menguliti kesalahan orang lain, dia pun akan dikuliti. Dipikir aja. Aku ape mamerno salahne wong, aku dhewe siap ta nek salahku dibal-bal. Ya ora tarik sehingga banyak orang tahu. Gak siap ojo meneng wae. Hari ini pancingan-pancingan untuk itu sangat mudah. Kenapa? Karena banyak orang yang punya apa istilahnya itu profesi sebagai lambe turah. Tahu lambe turah? Profesi sebagai orang yang bisa mengetahui rahasia orang lain untuk diurai-uraikan kemana-mana. Aduh. Ya, dengan hoax yang mudah dibikin, dengan suatu berita yang mudah di-broadcast, dengan suatu konten yang bisa langsung divideokan sehingga jelas berupa aurat ya, aurat pribadi. Pertama itu. Mudah sekali untuk membroadcast. Sehingga kita mudah untuk mendengarnya dan mudah pula untuk menyebarkannya. Gawat itu. Dihentikan. Sekali lagi, tadi saya enggak menyamakan dengan yang publik ya. Kalau publik itu ada whistleblower namanya ya. Whistleblower itu oleh KPK sangat dihargai. Dia meniup peluit. Apa? Di situ ada korupsi, Pak. Ya dudukno, jadi delikno. Saman kok menengah ya ada korupsi di situ. Aku oleh bagian ya, Pak. Loh ya apa sih? Duit haram itu. Walaupun oleh Rp1 itu haram. Haram sedikit masih titik. Rp1 loh haram itu. Maka jangan sampai kesenggol. Silakan ditulis kulitnya. Terjadi kedoliman terhadap uang negara. Ditiup pelutnya. Baik, tapi yang ini adalah memang untuk pribadi seorang muslim dijaga kehormatannya betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dijaganya kehormatan itu sampai meninggal pun itu sangat dihormati. Sampai kalau ada kesalahan pun itu yang menyalahi itu nggak bisa ditolerir. Harus minta maaf. Bahkan minta maafnya itu sampai dihalal no. Karena alhamdulillah di Indonesia ini ada instrumen namanya halal bihalal ya. Lumayan itu. Gak ada izin-izin nang omahe moro. Purane ya, Pak. Purane opo? Terus pokoknya aku tahu salam sampean sepurane. Aliran Imam Madzhab Maliki itu kayak gitu gak apa-apa. Tapi Madzhab Syafi'i sampai nengok Madzhab Syafi'i rada repot. Harus diterangkan salahmu opo sing jelas ngomong. Wah ya rada repot. Untung ada Madzhab Maliki wis pokoknya ngomong surane aku disalah dan sampean nggak apa-apa. Insya Allah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya sudah maafkan, baik kita lanjutkan. Wa'lam annal ma'siyah. Ketahuilah sesungguhnya kemaksiatan itu idza satarta lam tadur illa murtakibiha. Kalau dia ditutupi maka dia tidak akan membahayakan kecuali pelakunya sendiri yang berbahaya. Pelakunya sendiri menerima efek dari bahayanya. Resikonya ditanggung dia. Tapi kalau kemaksiatan tadi itu diuraikan di depan umum, maka bisa menginspirasi orang banyak untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Saya nggak ngerti kalau misalnya
ada orang bisa korupsi, terus korupsinya itu bisa nggak ketahuan. Terus diceritain, itu bisa menginspirasi banyak orang itu. Bisa menginspirasi. Ya kalau yang diceritain itu orang yang kira-kira bakal bisa mengamankan, nah, insya Allah dia akan jadi bahan untuk bisa mengamankan. Tapi nek wong dia dikandani caranya sampai detail, terinspirasi. Saya nggak tahu kenapa kok sekarang ini kejahatan tuh makin canggih, sehingga sulit untuk dideteksi. Bisa jadi karena maraknya sosial media yang menguraikan strategi orang-orang jahat itu dalam melakukan kejahatan. Sehingga makin hari makin canggih kejahatan itu. Karena terinspirasi oleh orang-orang yang sudah jahat dan menguraikan strategi jahatnya itu. Apa istilahnya licik ya. Kelicikannya itu. Kelicikannya itu nggak terpikir oleh kita. Sebagai manusia normal nggak mikir. Mosok iso ngono sih? Kok iso? Oh iya, ngono caranya. Oh, ngono tata caranya. Jadi terjadilah yang terjadi itu. Jadi makin hari makin sulit karena makin banyaknya yang tidak satar time, yang tidak tertutup. Jadi kemaksiatan itu dibuka blak. Maka murtakibiha pelakunya kena sanksi, tapi orang lain yang tidak melakukan juga patut melakukan itu. Fa'idha dhuharta walam tughayir amma dhurarah. Maka ketika itu sudah mengglobal, sudah terjadi di mana-mana, walam tughayir amma dhurarah, maka bahayanya akan menjadi global juga. Makin banyak orang yang terkena efeknya, dampaknya. Baik, dan kan wa idza alika idza tafahaja dhuhurul ma'asi wal munkarat fi mawdi'in anta fihi wa aisat min qabulil haqqi bil uzlah. Ini bil uzlahnya ini di belakang ya kata-kata bil uzlah. Harusnya di depan nih. Wa alaika bil uzlah. Hendaklah kalian uzlah. Uzlah itu apa? Pindah. Di belakang ini karena ketika syaratnya didulukan if condition then ini. Maka statementnya di belakang. Jadi syaratnya apa? Idza tafahasha zuhurul ma'asi. Ya. Mana lagi kalau memang kita sudah nggak bisa mengatasi itu, istilahnya itu ketika dosa dan kekejian itu tadi itu sudah menyebar di mana-mana, terutama di tempat Anda berada, mungkaratnya itu juga sudah jadi konsumsi umum di maudhi'in anta, terutama di tempat Anda berada, wa asyad bin qabul haqi, dan yang kedua Anda juga putus asa, tidak bisa melawannya, tidak bisa juga menunjukkan kebenarannya, bil uzlah. Sebaiknya pindah ya. Aduh, kok pindah gimana? Ini satu-satunya di sini pindah itu ruwet ya. Sudah pindah hatinya wis minimal wis. Tapi kalau bisa pindah ya menurut tingkatannya ya, sudah 100% fisiknya betul-betul pindah, mungkin juga tugasnya pindah, mungkin juga perannya yang pindah, mungkin apanya pindah. Yang penting ada uzlah yang kita bisa ambil. Fa inna fiha salama. Insya Allah diberi selamat oleh Allah. Kalau enggak, tetap di situ bahaya. KPK teko, diulik-ulik itu. Lu konco ya, kamu temannya kan. Boleh ikut PK teko, boleh ya itu ujungnya kenapa harus segera check out dari situ. Setidaknya check out dalam segi tanggung jawab. Makanya banyak orang kadang-kadang mengundurkan diri itu bukan karena colong pelayu tinggal gelanggang, bukan. Kadang-kadang kita langsung negatif thinking, wong itu gak gelem resiko, wong itu. Bukan resiko, tapi karena dia sudah menghadapi tembok besar yang nggak mungkin untuk ditembus. Mana? Wong pemimpin yang mimpin yang ngono. Awak dhewe sing gak belok mimpin ini kerjain terus, nah itu belum dalik. Ya apa boleh buat. Maka kita bersyukur kalau punya pemimpin yang jujur, wah bersyukur sekali. Ini kalau doa itu ya, ini para ulama mengatakan kalau aku dikasih doa oleh Allah Ta'ala yang pasti dikabulkan, maka yang aku doakan adalah pemimpin. Karena kemanfaatannya nanti akan global. Amah, bukan khosoh. Tapi ini aku tok sing mandi, kemanfaatannya khosoh gua awakku dhewe. Tak kira pemimpinku. Dari zaman dulu itu para sahabat juga, para ulama mesti menyampaikan doa kalau Jumatan itu salah satunya adalah wulatul umur. Wong sing duwe tanggung jawab sebagai stakeholder kita itu didongakno. Ya Allah, pemimpin saya ya Allah, pemimpin di level apapun. Di level yang paling tinggi di pusat maupun pemimpin paling daerah pun paling unik kita sendiri. Itu didongakno ya. Kenapa? Karena kalau beliau baik, maka kemanfaatannya global kepada kita semua, tidak hanya kepada diri beliau sendiri. Nek awak dhewe sing apik ya nggo awak dhewe tok, paling banter keluargane. Ini adalah bagian dari doa yang baik para ulama. Itu mendoakan walatul umuri. Karena kalau begini ini
mestinya wulatul umuri ini atau waliul amri ini yang harus mengambil tindakan. Adanya pemimpin itu untuk mencegah kedoliman. Adanya pemimpin itu untuk mencegah kedoliman. Kalau kedoliman terus merajalela, pemimpinnya diam, berarti pemimpinnya nggak berguna itu. Pemimpin yang seperti itu di pada masyar, kepanasan itu pasti. Karena di masyar nanti ada 7 golongan, salah satunya yang dilindungi oleh Allah Ta'ala adalah golongan imamun adilun, pemimpin yang adil. Cara Al-Quran, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saatnya dia memutuskan, maka dia putuskan dengan proporsional, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya, apalagi menguntungkan dirinya sendiri. Kalau begitu, pemimpin yang nggak adil, hati-hati sampean. Amalannya kayak kelantang akhirat. Di mahsyar itu pasti akan dijemur, entek-entekan, kepanasan, nggak dapat naungan. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin yang tidak adil. Hati-hati. Maka kalau kita diberi kesempatan Allah Ta'ala menjadi pemimpin, walaupun pemimpin di tingkat apapun, diusahakan seadil-adilnya. Level nggak terlalu penting, level 2 pun yang penting menjadi pemimpin, berbuatlah yang adil. Wah, aku pemimpin tingkat RT, nanti pemimpin tingkat RW, apalagi itu mendapatkan pemimpin yang adil itu akan jadi pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Di saat hari tidak ada naungan kecuali Allah pada hari mahsyar kelak. Jadi pemimpin apa ya? Aku pemimpin jamaah pengajian. Waduh, itu pemimpin asik gitu. Terlalu tinggi resikonya, tapi bisa meraih imamun adilun. Baik, kita lanjutkan duhurul ma'asi. Ini tidak tahu pemimpinnya bagaimana. Ternyata kemaksiatan, kemungkarotan ini menjadi merajalela dan termasuk bagian dari kebijakan. Aduh, repot gitu Pak. Aisyat minggu, terus saja Aisyat itu putus asa ya. Nggak ada jalan lain, sudah selesai jalannya itu habis. Bil uzlah. Ini sebaiknya pindah aja. Tadi saya contohkan pindah itu bisa total pindah, bisa parsial pindah. Perannya pindah, jabatannya pindah, tempatnya pindah, lokasinya pindah, bisa saja seperti itu namanya pindah. Fa inna fiha salamah, itu untuk demi keselamatan. Allah Ta'ala memberikan selamat. Wah, nek pindah Pak, nak mulai gak lihat rezeki mana, untuk aku rezeki ini. Nah, lihat dulu, rezeki sing halal apa sing haram. Nek sing haram wis wajib pindah sampean. Nek sing halal kok dhisik. Selama kita masih bisa melakukan itu, menjaga diri situ gak apa-apa, aku nusik. Oh ya, yang satu lagi yang saya pikirkan adalah kalau kita gampang pindah, hati-hati tapi juga kalau gampang pindah itu. Apa-apa pindah, dulu pindah. Kenapa sama kok pindah? Ono wong elek nang cedekku. Hati-hati sama. Kenapa? Orang elek itu selama kita hidup di dunia akan ada terus. Selama ini belum kiamat, selama belum pindah ke akhirat, orang elek itu akan selalu kumpul sama orang baik. Nanti kalau di akhirat, nggak usah sampai akhirat, di kuburannya sudah mulai pisah itu. Ada yang tempatnya di kufrotan min kufarin niron, ada tempatnya di rodotun min riyadil jannah. Itu sudah dipisah. Lah pemisahan itu baru terjadi setelah nanti ya masuk alam barzah sampai akhir-akhir bisa terus itu. Tapi selama di dunia akan kumpul terus. Jadi kalau sampean berada di kampung kok tanggane elek, ojo pindah nang kono ae. Sampeyan pindah nang kampung liya ketemu tangga, ya tangga kono maneh kok iku. Gak ono tangga apik kabeh. Sampai ada orang milik klaster, ada klaster Islam tok juga ada. Ada ini klaster perumahan tapi Islam kabeh wonge. Nah, durung karuan sing korupsi Islam kabeh. Maling-maling kok Islam kabeh iku. Maling sing gak Islam juara ngono. Rata-rata ini nggak ada hubungannya. Jadi berada dimanapun kita pasti punya tetangga yang baik dan tetangga yang buruk. Di kantor manapun kita pasti kolega yang baik dan kolega yang buruk. Hati-hati, kamu hati-hati. Terus hati-hati. Ya, punya teman ya gitu. Ya cok wong liya awak dhewe kadang dadi wong apik, kadang dadi wong elek. Enggak mesti ngarani wong liya awak dhewe ya padha ae. Maka untuk pindah ini juga dipertimbangkan. Cok gampang tahu pindahnya. Teman saya ini bukan teman sih. Ya cerita teman. Temannya dia itu katanya udah keluar dari perusahaannya kan. Akhirnya terus butuh minyak wangi, butuh sakno. Padahal tadinya dia bagus. Akhirnya bojone gak keramut. Kok disik tadi klarifikasi dulu, betulkah itu karena memang kemaksiatan atau hanya karena kesalahpahaman? Karena kesalahpahaman, didudukkan pahamnya supaya nggak salah, begitu kan? Karena provokasi, malah langsung pindah. Kapan tadi kan ada yang provokasi itu, bank itu termasuk riba. Ya memang pendapat itu ada.
Ada, tapi dari zaman dulu sampai sekarang ini bank itu ya pendapatnya banyak ulama itu. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak. Sehingga itu syariah, podo. Nek selama menggunakan uang kartal ya wis pasti ono nilai selisih. Nek kayak langsung podo emas, beras juga beras. Tapi kapan kita bisa menggunakan seperti itu? Zaman sudah berubah total. Nah, akhirnya karena ada seperti itu, akhirnya pada keluar dari bank. Nah, bank padahal jabatannya sapi, enak uripe. Karek dandani ngono ya sing kurang-kurang. Keluar akhirnya yo loro kabeh nyambut gawe di tempat lain kan emang enggak bakatnya, mau diapakan enggak bakatnya. Bakatnya dia di situ. Ya, akhirnya kerengkelan istrinya. Ya jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau emang problemnya adalah kesalahpahaman, mari kita dudukkan pahamnya supaya tidak salah. Tapi kalau karena yang ini tadi kan jelas-jelas wah, korupsi, secara kemanusiaan itu sudah nggak masuk akal. Saya kira harus dilakukan dengan teliti. Jangan ambil keputusan sembarangan. Harus musyawarah. Dengan istri musyawarah, dengan orang tua musyawarah, dengan anak itu juga musyawarah loh ya. Untuk dikira anak nggak perlu tidak musyawarah. Anak perlu tidak ngomong. Baik. Aubil hijrah ila maudhi'in akhar, atau memang betul-betul pindah ke tempat yang lain. Wa ya aula. Yang kayak itu aula. Itu lebih utama. Fa innal 'adzaba idza nazala 'ala mawdi'in ya'umul khabith wat thayyib. Karena apa? Kalau azab itu suatu saat turun ke tempat yang isinya mungkarat itu, maka dia akan merata kepada orang yang khabith, jelek, maupun thayyib, baik. Suatu azab itu kalau ini ceritanya lucu ini. Saya pernah dengar Nabi Musa digigit semut itu. Karena protes ya Allah, jahat oke lah. Tapi yang bahaya masuk kena azab ya Allah. Ketika beliau digigit semut, langsungnya semut-semut di situ disiram kayak minyak tanah ya, semacam itu dimatikan semua. Loh. Kan saya gigit kan cuma satu lah. Kenapa kok kabeh zaman pateni? Ya sama seperti itu juga. Jadi kalau sudah adab itu turun ya sudah, maka akan merata yang kepada yang khabis maupun kepada yang thayyib, yang buruk maupun kepada yang baik. Hal seperti ini kadang terjadi pada suatu institusi yang pemimpinnya memang jahat, betul-betul jahat ya. Nah, tapi anak buahnya itu memang semuanya itu diam, tidak mau mengingatkan. Padahal kalau mengingatkan sebenarnya bisa. Kita sentuh dari sisi apanya. Ya Allah Ta'ala yang ngatur ya, bisa atau nggak bisa. Tapi ada usaha untuk ke arah situ. Bahaya kalau sudah kena itu. Banyak yang akhirnya kena. Tentu saja bahaya ini tidak hanya pada KPK, pada BPK, pada kepolisian, pada Bareskrim Polri. Bukan itu saja. Terutama di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan menghukum orang-orang yang ikut makan bakat haram-haram itu. Baik, saya lanjutkan sedikit. Wa yakunul mu'min alladzi lam yaksur fi nusrati lam yaksur fi nusrati dinillahi kafaratun wa rahmatun wa li ghairihi iqabun wa nuqmatun wallahu a'lam. Ya Allah Ta'ala berkenan memang menjadikan kafarat, usaha-usaha tadi itu sebagai kafarat, sebagai kafarat itu ya, dispensasi sebagai penebus atas dosanya dan sebagai rahmat dari Allah kepada seseorang. Karena memang kalau kejadian apa istilahnya itu ya, suatu azab itu tiba-tiba datang merata, tiba di situ menjatuhi banyak orang, maka yang tidak salah itu akan kena. Nah, yang kena itu oleh Allah Ta'ala diberikan rahmat dan jadikan sebagai kafarat menebus kesalahan dan dosa-dosanya. Wali ghairihi iqaban, tapi bagi orang pelaku, bagi para pelaku kejahatannya itu adalah persekot iqab. Persekot itu uang muka ya. Nanti di akhirat akan jadi cash-nya. Jadi, sebetulnya sih di dunia itu enggak ada pembalasan. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk menanam bagi akhirat. Bukan pembalasan. Pembalasan itu enggak ada di dunia. Pembalasan di akhirat. Jadi kalau di dunia itu Anda mungkin heran lihat koruptor kok ganteng-ganteng, gak ono sing terus gerubung irungnya hilang misalnya, atau misalnya giginya protol kalau habis korupsi, enggak, tetap ganteng-ganteng. Mereka itu enggak ada yang kurang karena memang tidak ada iqab di dunia. Iqab itu adanya di akhirat. Dan sebaliknya sampai misalnya jujur terus tiba-tiba wajahnya terus kayak artis ganteng, enggak, tetap mancung ya mancung, sampai pesek tetap pesek. Enggak ada iqab, enggak ada apa istilahnya itu ya, balasan pahala di dunia enggak ada. Malah di akhirat kelak. Jadi nggak ada di dunia ini akibat ibadah habis itu terus langsung sukses gitu misalnya, terus lulus, wiridannya akhirnya lulus. Enggak, tetap aja banyak goblok. Dia pintar.
Enggak ada begitu. Balasan nanti di akhirat. Di dunia enggak. Cuman ada memang sedikit namanya qabul, indikator acceptance, indikator diterimanya. Dan sebaliknya ada indikator juga untuk mendapatkan siksaan. Tapi itu bukan case itu. Misalnya wani wong tua, terus kualat. Itu bukan balasan itu. Itu cuma aja. Indikator bahwa dia itu sudah diterima oleh neraka itu. Itu bukan gimana. Nanti case-nya itu di neraka. Enggak ada case di dunia ini. Tapi kadang-kadang rih itu aja sudah kroso, enggak enak kabeh. Ini jangan salah paham ya. Nanti terus dikira terus ngapa aku dadi wong apik. Enggak dibalas apapun andonyo. Jahat aja. Nang akhirat kok sampai mati aja tobat. Jadi saya kuat salah paham. Gini. Kita diperintah diajak oleh Kanjeng Nabi supaya di orang baik itu supaya kita jadi terbiasa orang baik. Nah, kalau sudah jadi orang baik, terbiasa orang baik, maka Allah menyukai orang baik dan ketika di akhirat jadi orang baik. An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Wong mati sesuai dengan kondisi dia masih hidup. Wa yub'atsuna ala ma matu. Engko ditangekno nang akhirat itu dalam kondisi seperti dia saat mati. Nah, kalau di dunia ini dia terbiasa melakukan kebaikan, maka dia menjadi orang yang baik. Nah, kalau di dunia terbiasa melakukan kejahatan, maka dia orang jahat. Orang jahat nggak disukai oleh Allah. Dan ketika meninggal dunia dalam kondisi jahat, maka ketika dibangunkan kelak di mahsyariyah, di alam kuburiyah, itu tetap jadi orang jahat. Kan nggak bisa kita mengubahnya karena sudah selesai pencetakannya itu. Kalau sampai naik foto itu, coba naik studi foto gimana? Di studi foto itu ditata kan ya, Pak ngadep sini ya Mas, ngadep sini. Lo kepalanya kurang nengak. Nah, udah saya diam ya 1, 2, 3 cek gitu. Di tempat-tempat nawapi gitu. Bisa husnul khotimah. Supaya bisa husnul khotimah itu mesti ditata seperti itu. Ya memang butuh agak soro dikit ya bayar di studio foto itu. Ya, kalau sampean nggak akan bayar ya di foto koncone. Ayo Mas ngaduk kono, tak foto kok gini ya. Ini lalu tak cek. Loh, ngono satu Pak mangat sampean foto. Itu soalnya sing motret itu gak pada seneng sampean. Dipilih tempat mangap di foto. Nah, karena kita emang betul-betul berusaha untuk baik, Allah Ta'ala mencintai, itu dipilih tempat, dipilih waktu, dipilih kondisi pas baiknya itu. Jahat, mungkin sampean heran, iku wongku elek nomor itu, gak pada Islam wong iku. Ya mungkin apik sih nang donya apik, tapi yo kayaknya gak tahu ketok syahadat enggak. Sampai apa ngerti? Siapa tahu ketika meninggal dunia itu, sebelum meninggal, malaikat Israel tadi sebelum mencabut nyawa sempat bisi, mau coba syahadat, tak tuntun ya. Syahadu alla ilaha illallah. Siapa ngerti? Siapa yang bisa jamin gitu? Enggak ada yang bisa jamin. Wong nek apik ditoto apik oleh Allah Taala. Kalaupun nanti dia ada salah-salahnya misalnya dibisi oleh malaikat Jibril, siapa tahu datang malaikat Jibril terus ngajari dia, ayo taubat saiki. Iki menit engkas kalau dicabut nyawamu Allah Ta'ala. Siapa sih ngerti? Nggak ada yang tahu. Dan sebaliknya orang yang di dunia jahat walaupun dia religius, nampak religius, siapa ngerti apa yang mati kok diketok-ketoi. Banyak yang ngetok-ngetok itu. Para wali banyak yang punya pengalaman begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani aja diketoi kok. Tiba-tiba cahaya yang sangat terang benderang datang. Terang benderang. Kata bayangan tadi, Abdul Qadir, aku iki Allah Ta'ala. Gitu. Sama di ketok-ketok gitu gimana? Pas lagi tahajud tiba-tiba ada cahaya terang benderang ngomong, saya adalah Allah. Percaya enggak? Ini saya Abdul Qadir Jailani gitu kan. Dan mulai saat ini semua yang haram aku halalkan untuk engkau. Gitu. Abdul Qadir Jailani gitu kan. Ternyata beliau langsung karena kekuatan imannya ya, minggat, mana gue iblis. Gitu kan. Terus paginya ditanya oleh santrinya. Santrinya sempat nguping rupanya tadi malam. Kenapa sih jenengan kok bilang minggat kau niku iblis? Padahal dia kan ngaku aku Allah. Ini loh. Aku mbek Kanjeng Nabi ku mulya ndi? Mulya Kanjeng Nabi. Walaupun mulya Kanjeng Nabi sekalipun ternyata Rasulullah itu enggak pernah dihalalkan semua yang haram. Lah aku iki sapa? Duduk sapa-sapa? Kok sampai dihalalkan semua yang haram? Loh gitu. Itu Abdul Qadir Jailani kekuatan imannya seperti itu. Ya saya bayangan saya, misalnya ada orang yang mau meninggal, datangin oleh mbahnya. Ya tentu saja iblis ya, setan ngejawantah menjadi mbahnya atau jadi kiainya. Nah,
tiba sing tak ulangno, sing tak ajarno selama iki keliru kabeh nya. Pangeran gak ono, Allah Taala gak ono tibake. Sepurane ya nek aku keliru biyen iku, gak ono siksa kubur iku, nikmat kubur gak ono. Mari mati ya mati wis. Dibisikkan begitu misalnya sebelum meninggal. Apa kira-kira jawabannya? Nggih to Yai. Ngoten ta Yai. Walaupun kayak religi Gus. Tapi tidak sampai digitukan oleh Allah Taala ketika menjelang ajal. Sapa sing iso jamin? Itulah pembiasaan orang baik dan pembiasaan orang yang buruk. Jadi jangan salah paham. Dunia mazratul akhirah berarti balasan cuma nang akhirat, dunia gak ono balasane. Untuk dhisik sampean ku dibiasakan dadi wong apik. Nglakoni apik itu untuk dibiasakan jadi wong apik. Ben disenengi Allah Taala karena wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala itu senang kepada orang yang baik. Nek disenengi, dipilihno matine dipilihno momen yang terindah yang terbaik. Tapi nek gak disenengi, wah gawat itu. Ya itu, menjelang meninggal ditekani kiai ini dhewe malah itu. Pak Ustadznya sendiri datang. Maaf ya nak, ternyata saya keliru selama ini. Nggak ada ternyata. Siksa kubur itu nggak ada. Nikmat kubur nggak ada. Wis Allah Ta'ala juga nggak ada. Wis yang nolong siapa? Ya saya. Mana aku ini? Anggapan aku ini pangeranmu. Jadi itu. Syirik itu. Langsung murtad. Sekalipun ibadahnya banyak. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama bahwa saat-saat akhir husnul khotimah, su'ul khotimah itu adalah saat yang paling puncak yang kegawatannya di era hidup manusia. Nah itu kebiasaan dari hidupnya tadi itu sangat menolong. Karena Allah Ta'ala kalau sudah suka itu akan disingkirkan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalan tadi, begitu tahu itu dikasih tahu itu iblis itu. Ngomong logikanya ini. Gitu. Maka kita ya, harus membiasakan diri jadi orang yang baik. Tidak boleh kebiasaan itu terganggu oleh hal yang buruk. Akhirnya berubah. Mengubah kebiasaan. Sekecil apik, sampeyan terus wae dadi wong apik. Jangan capek dadi wong apik, jangan lelah jadi wong apik. Sampai diganggu wong sehingga berubah jadi jelek, mengubah karakter kita jadi jelek. Jangan. Walaupun misalnya dipaksa sampai konco, dipaksa sampai tonggo, gak sepurane. Aku mesti Gusti Allah. Aku sungkan ya. Ketika sholat Allahu Akbar, ngadep Gusti Allah aku. Ngadep terus aku mari nglakoni elek iku sungkan. Gak iso aku sembayang. Gak enak kabeh sembayang. Ya apa ngadep Gusti Allah komunikasi terus aku tas melakoni larangannya. Itu kita terapkan pada diri sendiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ojak mudal-mudal elek wong, ojak mata-mata elek wong, nek iso elek awak dhewe diudal-udal. Apa istilahnya itu? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari kesalahannya orang lain. Dari suami yo sibuk golek kesalahane dhewe, ojo sibuk golek kesalahane bojo. Gak kober golek kesalahane bojo. Kon sing, kamu sih, itu golek kesalahane wong, kesalahane bojo. Sepurane yo Dik, sepurane yo Mas, aku iki pancen gak sempurna, sepurane yo Nak, aku iki gak sempurna dadi wong tua, sepurane yo Nak, aku iki gitu. Kamu jadi anak harus berbakti pada orang tua. Kamu itu, kamu. Kepada santri begitu juga, kepada murid, kepada guru, kepada dosen kita. Yang salah ini saya, mahasiswa, sehingga kamu dapat nilai E, saya ngajarnya nggak benar, saya ini kekurangan. Terus diwalik, kamu itu pasti nggak belajar, kamu itu pasti pemalas. Ini golek salah wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari kesalahan pada dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Demikian kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaa wa anwaril absari wa diya'i wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa miftah bil yasar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhhar akhir adad ni'amillahi wa ihsanihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ala khairi khalqin wa ra'si sayyidina Muhammad wa alihi. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun.